Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Bapak. Kali ini kita akan belajar mengenai materi gelombang elektromagnetik, materi kelas 12. Apa yang dimaksud gelombang elektromagnetik atau GEM? Nah, gelombang elektromagnetik atau GEM adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Artinya, dia bisa merambat dalam ruang hampa, tidak ada perantara. Contohnya yaitu gelombang cahaya yang bisa sampai ke bumi yang berasal dari matahari, walaupun antara bumi dan matahari itu tidak ada perantara. Nah, gelombang elektromagnetik atau GEM dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Nah, medan listrik dan medan magnetnya saling tegak lurus. Nah, yang coklat ini menandakan arah medan listriknya, ya. Nah, yang biru ini menandakan arah medan magnetiknya. Jadi antara medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Nah, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik? Ya, yang pertama yaitu dapat merambat dalam ruang hampa, artinya tidak memerlukan medium, ya. Nah, dalam merambat. Yang kedua, tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal. Arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya, di mana getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetnya dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun pada medan magnet. Dan yang kelima, memiliki sifat umum seperti gelombang, yaitu dapat mengalami polarisasi pengutuban, refleksi pemantulan jika mengenai sebuah penghalang, refraksi pembiasan melewati dua medium yang berbeda, interferensi perpaduan, dan difraksi atau mengalami pelenturan ketika melewati celah sempit. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Lanjut. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik samanya hampir sama seperti gelombang pada umumnya, yaitu V sama dengan lambda dikali F. Nah, hanya saja untuk gelombang elektromagnetik kecepatannya yaitu kecepatan cahaya, di mana pada materi kelas 10 kalian sudah mendapatkan bahwa rambat cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambangnya C. Maka persamaan V yang ada di sini diganti dengan huruf C. Nah, maka C sama dengan lambda dikali F, di mana nilai C-nya kalian harus sudah tahu bahwa gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di mana lambda adalah panjang gelombangnya, satuannya meter, dan F adalah frekuensi gelombangnya, satuannya Hz. Nah, ini adalah persamaan yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik, kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik. Ada berapa spektrum gelombang elektromagnetik? Nah, berdasarkan urutan dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil. Jadi nanti bisa dibalik. Dari persamaan yang tadi kita sudah dapatkan, C sama dengan lambda dikali F, sehingga lambda sama dengan C per F. Kalau kita lihat dari persamaan ini, maka lambda dengan F itu berbanding terbalik. Artinya, jika panjang gelombangnya kecil, maka frekuensinya besar. Dan sebaliknya, jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya kecil. Jadi lambda dengan F berbanding terbalik. Nah, urutan yang di sini dari 1 sampai 7 adalah urutan berdasarkan panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil.
Apa saja spektrum gelombang elektromagnetik urutan dari panjang gelombang terbesar? Ada gelombang radio dan TV, ada gelombang mikro atau radar, ada inframerah, ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampaknya mulai dari merah jingga kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi warna merah memiliki panjang gelombang yang paling besar. Kemudian ada sinar ultraviolet atau UV, ada sinar X dan ada sinar gamma. Nah, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil. Nah, kalau berdasarkan frekuensinya tadi bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan lambda, ya maka kalau urutan dari frekuensi terbesar berarti dimulai dari gamma. Gamma memiliki frekuensi terbesar dan gelombang radio dan TV memiliki frekuensi terkecil. Jadi urutan gelombang elektromagnetik ini dari radio sampai gamma adalah dari panjang gelombang terbesar ke terkecil. Kalau dari frekuensi terkecil sampai frekuensi terbesar. Saya dimengerti ya. Nah, ini dia spektrumnya ya, frekuensinya. Yang pertama adalah radio memiliki frekuensi 10 pangkat 4 Hz ya. Kemudian ada gelombang mikro 10 pangkat 8. Kemudian ada inframerah 10 pangkat 12. Kemudian ada cahaya tampak ya. Kemudian ada ultraviolet. Kemudian ada sinar X dan juga ada sinar gamma. Ini adalah panjang gelombangnya ya, dari terbesar sampai terkecil. Ini adalah frekuensinya dari terkecil sampai terbesar. Tuh, itu ya. Spektrum elektromagnetik. Nah, manfaat gelombang elektromagnetik apa saja? Manfaat gelombang elektromagnetik kita bahas satu persatu. Yang pertama, gelombang radio. Nah, manfaat gelombang radio yaitu digunakan pada radio dan TV sebagai alat komunikasi. Nah, seperti yang kita bisa rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyaksikan siaran televisi ya, sehingga kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan televisi walaupun kita tidak berada pada tempat yang disiarkan. Itu ya. Kemudian ada manfaatnya yaitu bisa berkomunikasi ya, ada HP itu ya. Kemudian yang kedua, gelombang mikro atau radar. Gelombang mikro contohnya itu oven microwave ya. Dia bisa memasak makanan dengan waktu yang sangat singkat ya. Kemudian gelombang radar digunakan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat, mendeteksi kedalaman laut. Kemudian juga menganalisis struktur atomik dan molekul. Kemudian manfaat inframerah, digunakan untuk remote control TV gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyaksikan televisi pada jarak yang jauh remote controlnya. Jadi kita tidak mesti harus ketika ingin menyalakan TV tidak harus menekan tombol yang ada di TV-nya, cukup menggunakan remote control sehingga bisa pada jarak yang. Kemudian untuk mentransfer data energi yang tidak terlalu besar ya, itu juga bisa menggunakan inframerah. Kemudian penyembuhan penyakit cacar dan encok ya di bidang militer untuk melihat di tempat gelap. Nah, ini banyak digunakan pada bidang militer ketika suasana gelap gulita, maka bisa menggunakan inframerah untuk mendeteksi objek-objek ya yang ada. Kemudian mengeringkan cat mobil dengan cepat. Terus cahaya tampak ya, manfaatnya dapat dilihat oleh mata ya. Nah, itu ya, kita bisa melihat, kesan melihat itu karena adanya cahaya tampak berdasarkan panjang gelombang terbesar terkecil, ada merah hingga kuning, hijau, biru, nila. Kemudian yang selanjutnya manfaat cahaya tampak adalah untuk sinar laser. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Apa aja manfaatnya? 1. Membantu
proses fotosintesis pada tumbuhan. Kedua, memeriksa keaslian uang. Yang ketiga, membantu pembentukan vitamin D pada tulang. Yang keenam adalah sinar X atau sinar ronsen. Manfaatnya mendeteksi penyakit organ dalam, ya, memeriksa barang-barang di bandara pelabuhan. Nah, jadi ketika kita memasuki bandara itu akan diperiksa apakah barang-barang kita membawa barang-barang berlogam, senjata tajam dan lain sebagainya, maka ini akan terdeteksi menggunakan sinar X. Kemudian memeriksa struktur bahan atau kristal pada zat padat. Yang terakhir, sinar gamma. Manfaatnya mensterilisasi peralatan medis atau rumah sakit, mendeteksi kebocoran pipa pada aliran fluida, terapi kanker, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, dan mengurangi populasi hama. Itu adalah manfaat dari gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu soal UN Fisika SMA tahun 2015. Perhatikan gambar urutan spektrum gelombang elektromagnetik di bawah ini. Nah, di sini ada gambar urutan gelombang elektromagnetik. Pertanyaannya, ciri gelombang elektromagnetik ditunjukkan tanda panah adalah... ciri gelombang elektromagnetik ini yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah, nah kita lihat ditanyanya ciri. Nah, artinya kalau ciri berarti manfaat, ya, manfaat dari gelombang yang ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, kalau kita lihat dari urutannya ini kan frekuensi terendah, maka urutannya berarti mulai dari gelombang radio dan TV. Kedua tadi urutannya adalah berarti gelombang mikro atau radar, kemudian ada inframerah. Nah, selanjutnya ada cahaya tampak, ya, ada ultraviolet, selanjutnya ada sinar X, dan selanjutnya ada sinar gamma. Artinya yang tanda panah di sini, nah, walaupun tadi tidak disebutkan gelombang apa, berarti kita harus sudah tahu berdasarkan urutan frekuensi tadi. Maka urutan frekuensi setelah gelombang radio yang terendah, dari rendah ke tinggi adalah berarti gelombang mikro. Nah, apa manfaat gelombang mikro atau gelombang radar tadi yang sudah kita bahas? Itu dapat mendeteksi keberadaan suatu objek. Tuh, ya, berarti jawabannya adalah E. Lanjut, contoh soal berikutnya. Perhatikan spektrum gelombang elektromagnetik berikut. Nah, di sini disajikan gambar spektrum gelombang elektromagnetik, ya. Nah, kegunaan dari spektrum gelombang elektromagnetik nomor 2 adalah, nah, di sini ada sinar gamma nomor 1, nomor 2 ada cahaya tampak, inframerah nomor 3, dan ada gelombang radio dan TV. Nah, artinya berarti kita harus mengetahui urutannya. Berarti kalau dimulai dari sinar gamma, berdasarkan gambar di sini berarti kan patokannya adalah lambda. Lambdanya bertambah. Berarti dari lambda paling kecil menuju lambda paling besar. Nah, kalau kita lihat urutannya dari lambda yang sudah kita bahas tadi, bahwa spektrum gelombang elektromagnetik dari lambda terbesar ke lambda terkecil, mulai dari radio ke sampai sinar gamma. Berarti kalau kita balik, berarti lambda terkecil adalah sinar gamma. Maka nomor 1 ini berarti adalah sinar X. Ya, nomor 1 ini sinar X. Maka nomor 2 adalah sinar ultraviolet, ya. Kemudian cahaya tampak, inframerah. Nah, maka nomor 3 setelah inframerah itu ada gelombang mikro. Nah, pertanyaannya adalah sinar X. Nah, manfaat sinar X atau kegunaan sinar X. Nah, tadi yang sudah kita bahas apa? Kegunaan atau sinar X yaitu dapat memotret bagian dalam tubuh. Baik, soal selanjutnya yaitu tentang besaran pada panjang gelombang, ya. Yaitu besaran-besaran yang ada pada gelombang elektromagnetik. Gimana soalnya? Hitung panjang gelombang dari gelombang radio yang dipancarkan dengan frekuensi 1,5 Hz. Nah, di sini 1,5 Hz, 1,5 MHz, ya. Ada awalan mega. Ingat, mega itu pangkat 6, maka nanti dirubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 6 MHz. Ya.
Nah, dalam soal tidak diketahui cepat rambat gelombangnya. Tapi ingat, kalaupun tidak diketahui, nah dalam gelombang elektromagnetik itu memiliki cepat rambat. Nah, walaupun tidak diketahui, kamu harus hafal ya, karena berdasarkan sifatnya dia memiliki cepat rambat sebesar 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, ditanya panjang gelombang, jawab ya, di mana berdasarkan persamaan panjang gelombang lambda sama dengan C per F ya, di mana C tadi sudah diketahui 3 kali 10 pangkat 8 ya, walaupun tidak di soal belum ada, kamu harus sudah hafal ya. Kemudian frekuensinya tadi 1,5 MHz dirubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 6 Hz. Nah, kita selesaikan dulu pangkatnya. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 6. Ini sama dengan pengurangan. Jadi dapat 10 pangkat 2 ya. 3 dibagi 1,5 dapat 2. Jadi 2 kali 10 pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu 100, maka 2 dikali 100 dapat hasilnya 200 meter. Nah, itu ya soal mengenai besaran dalam gelombang yang perlu kalian kuasai tadi. Cepat rambatnya kalaupun tidak ada, nilainya harus sudah kamu hafalkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu materi gelombang elektromagnetik kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silakan dipelajari. Kita ketemu kembali pada materi-materi fisika berikutnya. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.